Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya sedikit memberikan masukan buat adik-adik EVA 15 yang mungkin ada di Kensu Senta ya. Mohon maaf video ini agak telat dikit ya, tapi cuma ya udahlah, kita mulai aja. Jadi sedikit saya bikinkan tentang hal-hal yang mengenai apa sih yang harus dilakukan ketika ada di Kensu Center sebelum bekerja. Ini gimana caranya? Jadi begini ya, yang pertama itu saya kasih tahu tentang yang pertama cara belajar ya. Cara belajar ini sebenarnya macam-macam, tapi cuma saran dari saya begini. Untuk cara belajar, satu, setelah keluar dari Kensu Center dan kembali ke tempat kerja, saya belajar tentang kutuba. Perbanyak kutuba yang ada di buku dari Jikwel ya, terutama kalau bisa kutuba itu hafal dalam waktu setahun gitu. Targetnya itu 2 tahun apa 3 tahun itu ya. Kalau bisa setahun semuanya hafal di luar kepala. Misalkan saya sehari 10 kutuba. Kalau mau lebih dari itu juga nggak apa-apa, tapi cuma kalau nggak kuat ya 5 aja, 5 sampai 10 yang kuat, yang berapa gitu aja. Jadi kutuba ini sangat penting, ini harus dikuasai jauh-jauh hari, setiap hari harus dikuasai. Terus masalah jam belajar gimana? Ada yang setiap pagi sampai ujian negara, sampai lulus Kokasikeng itu ada yang memang tiap pagi masuk jam 9 sampai jam 6 itu ada. Kalau memang jam segitu ya sudah 2 jam setelah belajarnya. Kapan? 2 jam setelah pulang dari kerja, berarti pulang jam 6, berarti pulang nyampe rumah pokoknya 2 jam setelah pulang jam kerja, berarti jam 8 malam sampai jam 10 malam, atau jam 8 malam sampai jam 9 malam, atau setengah 10 malam. Ya minimal 1 jam gitu loh. Usahakan belajar tiap hari minimal 1 jam. Itu saran saya. Kalau misalnya shift-shiftan, ada shift pagi, shift siang, shift sore, bahkan mungkin kalau 6 bulan lagi misalnya shift malam, ya sudah diatur jam berapa sampai jam berapa. Kalau shift pagi jam 7 sampai jam 4 sore atau jam 16, berarti belajarnya jam 18 gitu, sampai jam 19, minimal 1 jam, seperti itu ya. Saran saya istilahnya dikondisikan sesuai dengan jam kerja. Kalau masuk pagi jam sekian sampai jam sekian, kalau masuk siang jam sekian sampai jam sekian, masuk malam jam sekian sampai jam sekian gitu ya. Itu dari saya. Jadi nanti nggak ada komplain masuk gini susah ngaturnya, nggak susah ngatur. Itu yang pertama. Yang kedua, cara nabung uang ya, untuk kita nih sebagai TKI atau TKW ya. Saran saya nabungnya ini setiap bulan, saran saya loh ya, ini tolong diatur. Kalau nggak diatur akan nyesel. Jadi caranya nabungnya gimana? Jadi kalau misalnya adik-adik gajian kita 20 juta, misalnya 20 juta loh, ini 20 juta mis targetnya adik-adik pribadi berapa, misalnya targetnya agak tinggi, misalnya 10 juta. Jadi yang 20 juta dapat dari kantor masuk yang 10 juta ya sudah untuk keperluan sehari-hari, yang 10 juta untuk nabung. Ya sudah, setiap bulan kalau bisa uang 10 juta yang kita dapat penghasilan target kita itu langsung masukin tabungan yang lain bisa, atau ditaruh diambil di ATM, ditaruh di dalam lemari. Nah ini uangnya dalam lemari ini bisa dikirim, dibelikan emas batangan, atau dibelikan tanah kapling. Yang mana yang cocok, tanah kapling atau emas batangan, mungkin seperti itu ya. Jadi setelah 3 tahun kita langsung ya punya banyak uang gitu loh, nggak kayak
nggak kayak teman-teman yang adik-adik saya, junior saya, banyak juga yang uangnya dibuat hura-hura buat belanja-belanja, setelah 3 tahun ambiar, hilang semua, nyesel gitu. Banyak seperti itu. Nanti untuk lengkapnya mungkin nabung ini saya kasih di video, di link yang lain ya, mungkin di deskripsi ya. Terus yang diamati ya ketika masih di cancel center, yang ketiga yaitu adik-adik harus tahu ATM atau bank atau kantor pos yang ada di dekat rumah. Nanti setelah pulang ke tempat kerja, balik ke tempat kerja, kembali ke tempat kerja atau bertugas di tempat kerja, ya sudah ATM, bikin rekening ya, kalau bisa kantor pos itu ya, Joginko seperti itu. Dan buat hangko itu apa ya, semacam stempel pribadi terus ada. Terus yang berikutnya yang harus diketahui ketika masih di cancel center, yang kelima adalah adik-adik harus tahu kombini atau 7-Eleven atau Family Mart yang ada di tempat kerjanya nanti. Misalnya kerja di Tokyo, di Otaku ada itu ya Family Mart yang dekat apa atau di mana, 7-Eleven di mana. Nanti kalau ada apa-apa bisa di situ beli apa-apa di situ. Terus untuk wifi di Family Mart itu bisa, tapi kalau 7-Eleven sekarang udah nggak bisa. Bulan 3 kemarin baru mereka meniadakan program wifi untuk 7-Eleven ya. Terus yang keenam, nggak jauh beda dengan kombini, yaitu supermarket yang dekat rumah. Supermarket di rumah itu misalnya ada A, supermarket B, supermarket C, itu harus tahu ada di nanti beli di sini. Terus ada juga biasanya supermarket itu ada yang air minum gratis, itu aja 2 liter, ada 4 liter. Saya masih memakai, saya di Tokyo Meguro itu masih ada gitu. Jadi adik-adik bisa hemat. Jadi adik-adik bisa beli botol di situ, nanti ngisi air di situ gratis. Ya seperti itu ya, market di Jepang tuh banyak seperti itu. Di Maruetsu itu ada banyak sih, silakan dicari sendiri. Terus yang ke-7 yaitu toko second. Yang ke-6 deh. Yang ke-6 itu toko second. Toko second atau toko 100 yen. Toko second yang ada di rumah itu apa-apa aja, second street, mode off, seperti itu harus dicari. Biar nanti kalau memang misalnya beli baju, beli apa-apa sehari itu nggak harus beli baru, beli second juga nggak masalah. Soalnya di sini adik-adik itu hanya co-host ya, istilahnya belum lulus. Kalau udah lulus sih mah agak bebas, duitnya agak banyak. Tapi kalau belum lulus mah duitnya ya mohon maaf ya dikit banget ya, 20 juta dikit banget ya sebenarnya. Nah kalau bisa beli second ya sudah beli second aja, jangan boros-boros di sini. Karena apa? Karena di 2023 nanti itu dunia akan memburuk loh ekonomi, karena memang perang Rusia sama Ukraina nggak selesai. Jadi ya sebisa mungkin kita itu berhemat. Saya juga berhemat ini, waduh 2023 udah pusing juga ini ya. Makanya ada di saran saya udah berhemat ya, salah satunya beli di toko second atau toko 100 yen gitu ya. Terus yang nomor 7 berikutnya adalah remittance. Itu apa? Remittance itu cara alat perusahaan pengiriman uang yang dari Jepang ke Indonesia. Itu banyak di sini, orang Indonesia staffnya banyak banget. Ada Kyodai, ada BNI Tokyo ya, Kyodai, BNI Tokyo, macam-macam lah itu. SBI ya, macam-macam lah pokoknya. Mungkin nanti bisa disirapiru sendiri ya, dicari sendiri remiten apa aja. Terus yang ke-8 internet atau telepon lah. Kalau internet ini wifi ya, wifi ini akan pakai EU, tapi per bulannya 5.000, tapi cuma di situ disirapiru dulu. Kalau misalnya sampean tinggal di Kyushu sana atau tinggal di Okinawa sana, ada apa enggak dicari dulu. Belum tentu ada sinyalnya, belum tentu ada. Tapi cuma kalau sampean tinggal di Tokyo biasanya ada. Gampang kalau di Tokyo misalnya begitu internetnya. Saran saya pakai EU. Kalau HP atau smartphone itu pakai Yuki Mobile bisa.
Yuki Mobile bisa, macam-macam lah pokoknya. Yang murah-murah itu bisa, yang Yuki Mobile sama Ahamo bisa, tapi yang penting sebenarnya harus punya. Terus yang kesembilan yaitu fasilitas kesehatan yang harus dicari ya. Ada itu harus tahu dulu di mana tempatnya rumah sakit, di mana klinik, di mana dokter gigi. Kalau ada masalah langsung ke dokter gigi tahu. Kalau misalnya nggak tahu dokter gigi di mana kan repot. Apa sih dokter gigi, apa sih dokter spesialis penyakit dalam itu apa? Itu ya 11, yang nomor 10 ya. Adik-adik harus sebaiknya punya kartu kredit untuk transaksi. Kartu kredit itu yang paling banyak dipakai adalah EPOS. Silakan ketik EPOS card gitu. Tapi kartu kredit ini adik-adik harus berada di tempat kerja, harus punya nomor telepon, harus punya rekening rekening bank gitu. Seperti itu. Jadi nanti setelah nyampe di tempat kerja langsung cari deh EPOS card di mana di tempat saya gitu. Terus yang 11 yang mungkin terakhir ya, ini yang saya ingin kasih tahu bahwa adik-adik harus tahu beras online. Toko beras online ada Japanese Rice. Saran saya beli beras online deh. Soalnya kalau musim dingin itu bisa berat banget. Jadi kalau kita musim dingin beli beras 5 kilo 10 kilo itu ke warung atau supermarket dekat rumah, itu udah bawanya berat, dingin banget. Kalau beras online ini diantarkan sampai rumah. Jadi kita pesan hari Senin, hari Rabu bisa nyampe. Jadi kalau kalau liburnya hari Rabu ya udah ada di Senin beli beras di Japanese Rice antara 6.000, 7.000, 8.000 mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu ya Jadi mungkin nanti kalau masalah cara nabung untuk TKI ini saya bikinkan channel lagi ya, jelaskan lebih detail. Mungkin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.